berjumpa lagi dengan channel Klavos Sukacita. Di hari ini saya hendak membagikan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab pertama Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Namun sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Saatnya bagi kami untuk membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan melalui channel Klavos Sukacita. Curahkan kuasa Roh-Mu Kudus bagi kami sekalian, baik hamba yang memberitakan firman, tetapi juga setiap pemirsa channel Klavos Sukacita di mana saja berada, agar ketika setiap kami mendengar akan firman Tuhan, kami dikuatkan, diteguhkan, dan dikokohkan di dalam menjalani hari-hari kehidupan melalui kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kami dalam segenap kerja dan karya kami. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin. Firman Tuhan di dalam pertama Yohanes pasal 4 ayat 1-6, Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kamu berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, penerima surat daripada surat pertama Yohanes kepada jemaat-jemaat ini tidak disebutkan penerimanya adalah jemaat siapa ataukah oleh siapa. Tidak ada salam atau nama orang, tempat atau peristiwa di dalam surat ini. Penjelasan yang paling tepat untuk menerangkan kenyataan yang agak aneh ini adalah bahwa dari tempat tinggalnya Yohanes mengirimkan suratnya, yaitu di Efesus. Yohanes menulis surat yang sama kepada berbagai gereja di provinsi Asia yang berada di bawah tanggung jawab rasulinya. Karena jemaat-jemaat itu mempunyai persoalan dan kebutuhan yang sama. Yohanes menulis surat ini sebagai sebuah surat edaran dan mengutus utusan pribadinya yang membawa salamnya secara lisan. Persoalan yang paling menonjol yang melatar belakangi penulisan surat ini ialah ajaran palsu mengenai keselamatan dalam Kristus dan cara bekerjanya di dalam diri orang percaya. Beberapa orang yang dahulunya adalah merupakan bagian dari para pembaca suratnya ini, kini sudah meninggalkan persekutuan jemaat. Tetapi hasil dari ajaran palsu, mereka masih memutarbalikkan Injil mengenai bagaimana mereka bisa mempengaruhi bahwa mereka mempunyai hidup yang kekal. Dari segi doktrin, ajaran sesat mereka menyangkal bahwa Yesus itu Kristus, atau bahwa Kristus menjelma menjadi manusia. Dan dari segi etika, mereka mengajarkan bahwa mentaati perintah Kristus dan hidup kudus dan terpisah dari dosa dan dari dunia tidak diperlukan untuk iman yang menyelamatkan. Ada dua hal yang menjadi tujuan Rasul Yohanes menulis surat ini. Pertama, untuk membeberkan dan menyangkal doktrin dan etika yang salah dari para guru palsu. Dan yang kedua, untuk menasihati anak-anak rohaninya agar mengejar suatu kehidupan persekutuan yang kudus dengan Allah dalam kebenaran, dalam sukacita penuh, dan kepastian hidup kekal melalui iman yang taat kepada Yesus sebagai Putra Allah dan dengan kehadiran Roh Kudus.
Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema daripada pembacaan kita pertama Yohanes pasal 4 ayat 1-6 adalah menguji roh. Menguji roh. Kita berada di dalam dunia yang sudah sangat modern, perkembangan begitu pesat di setiap bidang, baik secara teknologi, secara ilmu pengetahuan, semuanya berkembang secara pesat. Dan tentu setiap manusia, walaupun kita tidak berjumpa secara fisik, kita bisa berjumpa melalui media-media sosial atau video call, yang semuanya itu memudahkan manusia satu berjumpa dengan manusia lain. Tetapi juga kita tidak perlu lagi repot-repot harus menggali, membuka sana-sini buku-buku untuk hanya mau mengetahui sebuah hal yang tidak kita ketahui. Kita cukup saja mendownload atau membuka sebuah aplikasi apa yang sangat mempermudah kita untuk mendapatkan informasi-informasi. Bahkan dari sisi agama atau iman percaya pun, orang-orang sekarang juga sudah tidak perlu lagi untuk susah-susah. Ada Alkitab elektronik yang semuanya juga bisa kita buka di dalam HP. Bahkan khotbah-khotbah seperti pada hari ini kita juga bisa dengar dari YouTube. Dan semuanya bisa dihadirkan di depan kita, dan di mana saja kita bisa dapat mendengarkan secara khusus firman Tuhan. Tetapi juga diingatkan kepada kita dalam hal mendengar firman Tuhan bahwa kita harus menguji roh ataupun menguji setiap pemberitaan yang kita dengar. Sebab belum tentu apa yang sedap didengar itu yang baik dan berguna bagi iman kita. Karena itu perlu kita menguji segala sesuatu yang kita dengar. Apakah itu berasal dari Allah ataukah hanya itu untuk supaya bisa membuat akal kita masuk akal atau tidak. Supaya membuat akal kita benar-benar bisa menerima atau tidak. Sebab kalau kita berbicara tentang iman atau Yesus Kristus, itu berarti bahwa setiap orang yang mengenal Yesus, mendengar tentang Yesus, mengimaninya, itu tidak bisa diukur dengan pengetahuan seseorang atau masuk akal atau tidak. Sebab bagi orang-orang pandai salib adalah sebuah kebodohan, tetapi bagi orang percaya salib adalah lambang keselamatan. Dan oleh karena itu setiap kita yang mendengar tentang pengajaran-pengajaran, kita harus menguji apakah itu untuk membangun iman percaya kita, apakah itu untuk mendekatkan kita kepada Allah, apakah itu untuk lebih membuat kita mengenal tentang Allah, ataukah hanya untuk sekedar membuat telinga kita enak mendengar semuanya itu. Apakah itu masuk akal dan tidak, dan itu bisa dapat membuat saya menjadi percaya padahal hanya di kulit saja dan tidak mengimani Yesus secara mendalam di dalam kehidupan kita. Ini adalah bagian-bagian di mana Rasul Yohanes mengingatkan kepada pendengarnya melalui suratnya supaya mereka menguji setiap hal yang mereka dengar. Sebab pada zaman Rasul Yohanes sudah ada roh antikristus. Nah, pada zaman itu saja kecanggihan belum terlalu, tetapi roh itu sudah ada dan ia sudah menguasai orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran tentang Kristus, atau guru-guru palsu, atau nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar yang hanya mau mengambil, membuat banyak pengikut, tetapi sesungguhnya mereka tidak mengajarkan tentang Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan. Karena itu Yohanes mengingatkan mereka, tetapi juga mengingatkan kita hari ini, saat ini, di dunia yang semakin canggih ini, bahwa kepada kita, dengan segala sesuatu yang sudah ada di tangan kita, baik itu informasi-informasi segala orang di dunia ini, informasi-informasi peristiwa-peristiwa di dunia ini, bahkan pula dengan setiap pemberitaan-pemberitaan firman yang kita sering dengar di dalam tayangan-tayangan YouTube dan sebagainya, kepada kita diingatkan bahwa ketika kita mendengar, jangan hanya kata, oh ya benar, masuk akal, itu sudah. Tetapi kemudian kita juga harus mengujinya. Benarkah ini berasal dari Tuhan? Dan bagaimana supaya kita mengujinya? Meminta hikmat Tuhan menolong kita. Sebab kalau tanpa hikmat Tuhan, maka telinga ini bisa mendengar dan merasa iya, itu sudah. Tetapi belum tentu bahwa itulah yang membangun iman kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, marilah di dalam kita menjalani kekristenan kita dengan segala sesuatu yang tersedia di hadapan kita, yang ada di tangan kita, sehingga kita tidak perlu untuk jalan cari jauh-jauh, tetapi cukup membrowsing ataupun mengupload dan sebagainya. Kita diingatkan untuk memiliki hikmat Allah.
supaya kita tidak menjadi orang-orang gampang yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang bisa menyesatkan kita. Pikir kita itu adalah benar, nabi-nabi yang berasal daripada Tuhan. Tetapi kalau di zaman Rasul Yohanes, nabi-nabi palsu atau antikristus saja sudah ada, apalagi di zaman sekarang ini. Dengan segala cara mereka akan buat. Karena itu, dekatlah dirimu kepada Tuhan, mintalah hikmat, roh pengertian, roh hikmat, dan roh pewahyuan daripada Allah. Maka Dia akan menolong kita untuk dapat bagaimana menilai roh-roh di sekeliling kita, pengajaran-pengajaran di sekeliling kita, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan. Supaya dengan demikian kita tidak jadi orang-orang yang mudah disesatkan ataupun orang-orang yang khawatir, takut, bimbang, dan lalu kemudian tidak mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu yang telah kami baca, dengar, dan renungkan. Tolonglah kami untuk dapat memahami maksud Tuhan. Curahkan roh-Mu senantiasa membimbing akal budi dan kehendak kami, supaya kami tidak hanya menggunakan akal budi kami di dalam memahami firman dan kebenaran-Mu. Dan biarlah Engkau terus selalu menjaga kami di dalam kami menjalani setiap tanggung jawab kehidupan sepanjang Engkau berkenan kami hidup dan berkarya ini. Dan ajarlah kami untuk selalu berpengharapan hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.